Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari Kuananas. Yang kita salam semoga hutangnya sama-sama cepat lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan guru-guru kita semuanya, para asatidz, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT bersama seluruh pengurusnya, sahabat-sahabat pengurus DKR, pengurus TPQ, pengurus kemuliaan jenazah, majelis taklim, dan juga wabil khusus pada kesempatan ini imam kita Ustaz Muhammad Fadli Al-Akbar yang senantiasa menemani kita setelah sholat witir untuk bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah, semoga kita semuanya bisa beristiqomah melaksanakan rutinitas ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati dan muliakan, tema yang disampaikan kepada saya pada kesempatan ini adalah Ramadan melepaskan rantai kehidupan. Sebelumnya sebuah pantun dan mohon didoakan saya biar cepat. Burung nuri terbang ke awan, sayapnya kuat menembus udara. Ramadan datang memberi kesadaran bahwa kita insya Allah bisa menjadi orang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Burung nuri, sebuah kisah tentang burung nuri. Semoga ada manfaatnya. Pada suatu ketika ada seseorang yang menerbangkan seekor burung nuri. Kita tahu burung nuri itu indah rupanya, ada yang merah kemerah-merahan, ada yang hijau, dan juga terbang bisa cukup jauh. Suatu ketika burung nuri itu oleh sang pemiliknya dihadiahkan ke sebuah lembaga pendidikan yang ada taman burungnya yang cukup besar. Diterimanya lah burung nuri yang indah itu oleh petugas taman burung. Lalu burung itu diterbangkannya dalam sangkar yang cukup besar itu. Namun ada hal yang aneh jamaah sekalian. Biasanya ketika burung itu diterbangkan, itu langsung mencari tempat yang agak tinggi untuk dia bisa berada di situ. Tapi kalau burung nuri yang ini, walaupun kelihatannya mulus, sehat, tetapi dia bukan justru ke atas, tapi kayak mau justru itu. Dia justru cari tempat yang aman di bawah. Akhirnya, kebetulan saya juga ada di posisi situ, dekat petugas taman, bertanya, loh, kok burungnya begitu? Enggak justru terbang agak jauh ke atas, terus kan dia di dahan pohon, tapi kenapa ke bawah ya? Dia sedikit lagi bingung juga. Kata dia, oh bisa jadi ini ada pengaruh dari kebiasaan dia yang memang tidak suka terbang, karena dalam kakinya itu dikasih ikatan dari rantai, sehingga dia bisa jadi awalnya mau terbang, tapi karena kakinya diikat rantai terhentak lagi. Mau terbang gak bisa lagi, mau terbang gak bisa lagi. Akhirnya karena dia merasa susah untuk terbang,
dan melihat burung-burung yang lainnya juga yang ada di situ tidak terbang, ya udah pasrah aja yang ada. Pasrah aja yang ada. Tidak bisa berkutik apa-apa lagi, tidak bisa berinovasi apa-apa lagi. Ikutin takdir yang diterima. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Relevansinya dengan kehidupan kita. Banyak di antara kita bahwa setelah Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu ayat surat At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Sehingga kalau kita rasakan sendiri dan perhatikan, saking sebaik-baiknya bentuk, maka kayaknya tidak ada yang namanya makhluk Allah yang kayak manusia dalam kemampuan bergeraknya. Dia bisa berdiri tegak, dia bisa ruku, dia bisa jongkok, dia bisa berenang, bisa lari, bisa terlentang dan macam-macam sekali. Dari segi postur tubuh, punya rambut yang begitu indah, telinga segini-gini aja, dan lain sebagainya. Dari segi rohani, Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa juga dan tidak diberikan pada makhluk Allah yang lainnya, yakni berupa akal, berupa hati, sehingga dia bisa berpikir yang lebih dalam, bisa berpikir lebih kreatif, inovatif, dan juga bisa merasakan dengan hatinya, sehingga kebijakan-kebijakannya insya Allah lebih bijaksana dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang diputuskan. Namun kenyataannya jamaah sekalian, ketika Allah menciptakan manusia dengan mendapatkan minimalnya dua titah. Yang pertama, Allah menjadikan manusia sebagai hamba-Nya yang akhirnya akan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali akhirnya mereka pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang pertama, manusia dijadikan oleh Allah sebagai abid, sebagai hamba yang akan beribadah, yang akan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini yang mendapatkan titah mulia untuk merawat, menjaga alam semesta ini, menumbuh kembangkannya, memanfaatkannya, sehingga semua yang berada di sekitarnya menjadi hal-hal yang bermanfaat buat kelangsungan kehidupan dia, baik untuk urusan dunianya atau juga untuk mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang lebih bahagia dan sejahtera lagi. Kenyataannya jamaah sekalian, dengan kesempurnaan fisik yang ada, dengan akal dan hati yang dimiliki, namun banyak manusia yang tidak mampu untuk melaksanakan dua titah yang sangat mulia tersebut, sebagai abid, sebagai hamba yang beribadah, dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini masalahnya apa? Masalahnya di antaranya bisa jadi kayak burung nuri tadi. Kayak apa? Kayak burung nuri yang seyogyanya dia bisa terbang melesat ke awan dengan tinggi, mencari tempat yang enak di atas sana, terbebas daripada jangkauan manusia. Tapi karena dia awalnya ketika mau mencoba terbang nggak bisa karena terrantai kakinya, bisa jadi juga terjadi dengan kita. Potensi yang Allah berikan kepada kita itu sungguh luar biasa untuk berkreasi, untuk inovasi. Tapi terkadang gara-gara kita baru mengeluarkan sedikit masukan saja langsung stop. Antum masih kecil, gak usah ikut-ikutan. Udah, yang tahu saya sendiri, bapak-bapak yang sepuh-sepuh, antum masih remaja. Berikutnya lagi ketika dia memberikan masukan, kritikan dan sebagainya, dikat lagi. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Akhirnya dia menjadi orang yang cuek dan tidak kreatif, dan menjadi orang yang penakut. Oleh karena itu jamaah sekalian, Ramadan hadir ke tengah-tengah kita semuanya. Di antaranya untuk membebaskan pola pikir kita yang pesimis, yang minder,
bangkitlah. Karena di hadapan Allah yang paling mulia adalah akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah orang yang bertakwa. Tidak pandang itu anak siapa, tidak pandang itu umurnya berapa, tidak pandang titelnya itu apa, rumahnya di mana dan sebagainya. Tidak dipandang itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamanan Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, tidak melihat kepada jisim kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah bagaimana niat dalam hatinya dan bagaimana aktivitas yang dia lakukan, sesuaikah atau tidak. Itu yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, Ramadan hadir untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita itu bisa meningkatkan ketakwaan kita melalui ibadah-ibadah dengan semestinya. Di mana kita bisa rasakan kalau selain bulan Ramadan, mungkin sama seperti saya juga, untuk bangun malam susahnya bukan main, boro-boro bisa sampai sholat hajat, sholat taubat, ya untuk sekedar 2 rakaat atau 4 rakaat sholat tahajudnya susahnya bukan main. Apalagi kalau seandainya sampai sahur, apalagi kalau seandainya sampai menunggu sholat subuh, kita menyimak dulu tayangan TV tentang tausiah dan sebagainya. Tapi dengan Ramadan hadir, itu insya Allah kita bisa. Ramadan hadir membuat kita yang tadinya boro-boro bisa puasa minimalnya Kamis dan Senin, tapi dengan Ramadan hadir membuat kita menjadi yakin bahwa dengan puasa tidak akan membuat kita sakit karena puasanya, tidak akan membuat kinerja kita menjadi turun karena ibadah puasanya. Akan seperti biasa saja kalau sudah biasa. Yang penting kita yakin dan punya tekad karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hadir membuat kita tidak berat untuk melangkahkan kaki ke masjid-masjid sholat berjamaah. Yang biasanya ketika mau pergi ke masjid sholat berjamaah mungkin berpikir sekian kali karena ada hal yang lebih menarik atau tanggung dan sebagainya. Tapi dengan Ramadan hadir, kaki itu spontanitas berangkat menuju masjid, ajak suaminya, ajak istrinya, anak dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan yang sangat penuh berkah ini, yang sangat agung ini. Sebagaimana guru-guru kita telah menyampaikan bagaimana kemuliaan, keberkahan, keagungan yang berbulan suci Ramadan ini. Karena itu manfaatkanlah. Jangan berpikir kemarin kita sudah lumayan seminggu full sholat tarawih yang mulai rajin. Jangan. Kita ingat sabda Rasul, man soma Ramadana atau man qoma Ramadana. Man soma barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, man qoma siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan, imanan dengan keimanan, wahtisaban dan penuh harap atas ridha Allah, ikhlas mata, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni atas dosa-dosa yang telah dilaluinya. Ingat, Ramadan bukan 1 hari, bukan seminggu, bukan setengahnya, tapi full 1 Ramadan. Jangan sampai kita alhamdulillah seminggu selesai, kita masih bisa bebas nih, bisa mulai bergabung lagi. Sayang ini. Dan jangan menganggap remeh yang namanya diampuni dosa itu hal yang mudah, yang biasa. Jangan. Subhanallah. Karena dosa banyak orang yang hafalannya kurang kuat. Karena dosa banyak yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa membuat ia malas dalam beribadah. Karena setiap amalan dosa yang dilakukan bagaikan satu titik yang membuat noda dalam dirinya. Semakin banyak dosa, semakin hitam itu dada dia, hati dia, sehingga susah untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur sekarang Allah masih berikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk terus istiqomah sampai akhir pada bulan suci Ramadan, dan kita mengembangkannya pada 11 bulan Ramadan berikutnya. Dan kita bersyukur juga jamaah sekalian, saya merasakan
di Gereja Sasmita ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dari mulai yang Selasa ada pengajian anak-anak, maghrib juga sama, bukan di satu tempat, kita lihat beberapa tempat. Luar biasa, alhamdulillah. Sehingga itu menjadi sesuatu media atau tempat belajar sesuai dengan kenyamanan mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang kita berada di waktu berkah dan juga kita berada di tempat atau komplek kita yang berkah juga, sehingga kita utama nyaman, aman, tentram, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri, buat keluarga, juga buat jamaah sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-iman wa nas'aluka al-afwa wa nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka al-yaqinan shalihin wa nas'aluka al-shalihin wa nas'aluka al-iman tayyiban wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka al-afwa wa nas'aluka syukra wal-afiyah wa nas'aluka al-nas. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka sami'un ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqashshurana wa tadarrubana wa ta'abbudana wa taghfirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.